Hai Sir People, ketemu lagi nih sama aku Tias. Hari ini aku bakal jelasin cara menjadi dropshipper yang paling gampang dan efektif untuk pemula. Yuk simak penjelasannya di video ini. Sebelum bahas cara-caranya, mungkin kalian ada yang masih bingung ya tentang apa itu dropshipper dan gimana sih cara kerja model bisnis dropship. Dropshipper adalah orang yang menjual produk dari satu atau beberapa supplier sekaligus tanpa harus membeli produk yang akan dijual terlebih dulu. Jadi tugas dropshipper itu sekedar memasarkan barang dari supplier ke calon konsumen. Setiap kali ada pesanan dari pembeli, dropshipper akan menghubungi supplier yang sudah diajak kerjasama. Kemudian, supplier akan menyiapkan produk, mengemas, dan mengirimkan pesanan ke pembeli atas nama toko milik dropshipper. Jadi, udah paham kan pengertian dropshipper? Setelah ini, aku bakal jelasin langkah-langkah yang perlu diikuti kalau kalian ingin memulai bisnis dropship. Tonton terus ya! Untuk menjadi dropshipper, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan produk yang ingin dijual. Nah, salah satu kelebihan menjadi dropshipper yaitu kalian bebas memilih jenis produk dan kualitas barang yang ingin dijual. Tapi perlu diingat, sebaiknya kalian hanya memilih satu atau dua jenis produk. Kalau bisa, produk tersebut saling berkaitan. Tujuannya agar kalian bisa fokus melayani kebutuhan target konsumen. Sebaliknya, menawarkan berbagai jenis produk sekaligus di satu toko online nggak disarankan karena bisa-bisa identitas toko kalian kurang mudah diingat calon konsumen. Selanjutnya, kunci kesuksesan dropshipper adalah baik tidaknya supplier yang kalian ajak kerjasama. Makanya, menjadi dropshipper harus dimulai dengan memilih supplier yang tepat. Tipsnya, jangan hanya fokus mencari supplier yang menawarkan produk yang ingin kalian jual. Kalian juga harus memastikan bahwa produk dari supplier tersebut berkualitas tinggi agar konsumen puas berbelanja di toko kalian. Untuk menentukan supplier dropship yang tepat, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, pilih supplier yang mematok biaya administrasi tidak terlalu tinggi agar kalian bisa mendapatkan cukup keuntungan dari setiap pembelian. Kedua, supplier yang kalian pilih harus memberitahukan stok produknya dengan jelas. Kalau enggak, kredibilitas toko kalian bisa menurun. Bayangin nih kalau konsumen sudah melakukan pembayaran tapi produk yang dia beli ternyata kosong. Bisa-bisa konsumen langsung kapok belanja di toko online kalian. Ketiga, pastikan supplier yang kalian pilih menggunakan jasa pengiriman yang cepat dan memiliki customer service yang baik. Keempat, pilihlah supplier yang menawarkan kebijakan pengembalian barang dengan syarat yang mudah agar pembeli tidak kecewa kalau ada kesalahan pengiriman. Cara menjadi dropshipper sukses yang selanjutnya adalah meningkatkan nilai jual. Biasanya, penjual menawarkan harga murah untuk menarik perhatian konsumen. Tapi sebaiknya kalian menghindari strategi bisnis ini. Kenapa sih? Alasannya banyak penjual yang memasarkan produknya dengan nilai jual rendah. Kalau ikut melakukan strategi yang sama, kalian akan menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Persaingan itu mendorong kalian untuk menurunkan harga. Padahal semakin murah dagangan kalian, semakin sedikit juga keuntungan yang kalian dapatkan. Akhirnya, kalian harus berusaha lebih untuk mendapatkan banyak pembeli demi meningkatkan pendapatan. Biar nggak terjebak dalam situasi ini, tentukan harga produk yang wajar aja. Strateginya tentu dengan menambahkan unique selling point atau nilai jual. Kalau produk kalian punya nilai jual yang tinggi, kalian tetap bisa menarik perhatian konsumen meski dagangan kalian mirip dengan yang ada di toko lain. Dropshipper sebenarnya bisa dilakukan di platform apa aja. Tapi tempat berjualan yang paling disarankan untuk dropshipper adalah website. Soalnya, dibandingkan dengan marketplace dan media sosial, website menawarkan banyak keunggulan bagi bisnis. Pertama, bebas mengatur tampilan dan fitur toko. Hal ini memudahkan kalian untuk melakukan branding melalui tampilan. Selain itu, kalian jadi bisa menambahkan fitur untuk meningkatkan customer experience. Misalnya fitur filter harga. Kedua, tidak ada produk pesaing. Kalau berjualan di website, hanya produk-produk kalian yang tampil di layar perangkat konsumen. Otomatis perhatian konsumen hanya akan tertuju pada dagangan kalian. Ketiga, bebas biaya administrasi platform. Biasanya ada biaya administrasi untuk tiap transaksi di marketplace. Dengan website, keuntungan kalian bisa bertambah karena tidak adanya biaya tersebut. Terlepas dari beberapa kelebihan website yang udah aku sebutin barusan, membuat website toko online itu hal yang mudah kok.
Nggak perlu punya skill teknis yang mendalam, kalian bisa membangun toko online sendiri dengan WordPress. Di WordPress, ada banyak plugin dan template yang akan memudahkan kalian membuat toko online sesuai dengan keinginan. Yang terpenting, selalu dukung website kalian dengan hosting yang handal supaya performa toko online selalu oke. Pilihlah paket seperti WordPress hosting dari Niaga Hoster yang memang dirancang khusus untuk memudahkan pengelolaan website WordPress. Kalau udah berhasil membuat website toko online, saatnya kalian melakukan promosi. Ada beberapa jenis digital marketing yang bisa kalian manfaatkan untuk mempromosikan website. Pertama, kalian bisa melakukan upaya SEO atau Search Engine Optimization. Dengan penerapan SEO yang baik, website kalian bisa memiliki peringkat tinggi di hasil pencarian Google dan menjaring banyak pengunjung. Kedua, manfaatkan SEM atau Search Engine Marketing. Tujuan SEM juga untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian Google. Berbeda dengan SEO, strategi pemasaran ini mengharuskan kalian untuk membayar Google. Nantinya, website kalian akan muncul di hasil pencarian dengan label iklan. Ketiga, kalian bisa menggunakan email marketing untuk mengirimkan promo kepada konsumen. Untuk melakukannya, kalian perlu membangun email list terlebih dulu. Salah satu caranya, tawarkan kupon diskon di website yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan email konsumen. Biar makin yakin kalau menjadi dropshipper adalah pilihan yang tepat, setelah ini aku bakal bocorin beberapa keuntungan yang akan kalian dapetin kalau menjadi dropshipper. Keuntungan pertama, nggak perlu modal yang besar. Bisa dibilang, menjalankan usaha sebagai dropshipper adalah sebuah bisnis tanpa modal. Alasannya, kalian nggak perlu modal awal untuk membeli barang, menyewa gudang untuk stok barang, dan mengelola pengiriman pesanan. Di bisnis dropship, kalian hanya perlu kerjasama dengan supplier dan membayar biaya administrasi. Selebihnya, kalian cukup mengeluarkan dana untuk memasarkan produk melalui website atau platform e-commerce lainnya. Keuntungan kedua, minim resiko. Setiap jenis bisnis pasti memiliki resiko, tapi resiko yang dihadapi dropshipper lebih kecil dibandingkan jenis bisnis lainnya. Soalnya, kelebihan dropshipper itu tidak perlu menyimpan stok dagangan, yang artinya modal kalian nggak akan terbuang sia-sia kalau produk yang dijual kurang laku. Keuntungan ketiga, produk yang bisa dijual bervariasi. Kalau kalian ingin memulai bisnis tapi belum bisa membuat produk sendiri, menjadi dropshipper bisa menjadi solusi. Ada banyak supplier dengan beragam pilihan produk, sehingga kalian bisa mewujudkan bisnis yang kalian inginkan dengan lebih mudah. Terakhir, bisa bekerja di mana aja. Menjadi dropshipper adalah pekerjaan yang bisa kalian lakukan dari mana aja. Karena kalian hanya perlu mengelola toko online dan menghubungi supplier untuk melayani konsumen. Jadi, kalian hanya perlu dukungan koneksi internet dan perangkat yang mumpuni. Itu dia beberapa tips menjadi dropshipper untuk pemula. Mudah-mudahan dengan menerapkan seluruh cara ini, bisnis dropship kalian bisa sukses ya. Buat yang punya pertanyaan ataupun ingin berbagi tips seputar bisnis dropship, boleh langsung tulis di kolom komentar loh. Dan kalau menurut kalian video ini membantu, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah menonton video ini, sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya. Bye-bye!